Nih, di balik ini kayak manusia nih. Punten, Mbah. Kayak terkurung gitu Mbak di sini nih. Kayak terkurung di balik tembok ini. Kita cari ini dulu supaya kita betul-betul bisa hadir dia atau bagaimana. Nah dulu. Mbah. Assalamualaikum. Ini kesetrum ini. Hah? Yang tua ini ya. Bah, Bang. Punten, maaf, Mbah. Tenang, Mbah, maaf, Mbah. Itu terbang ke sana. Itu di belakangmu itu. Itu. Astagfirullah. Entar dulu. Aduh. Mbah. Punten. Assalamualaikum. Ini masih hidup kan? Masih hidup nih. Bergerak-gerak ininya nih. Mbah. Kayak mohon maaf, Mbah. Ini siapa? Kok sampai kayak gini, Mbah? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Buruan sini, kita opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, dan juga TTS yang akan selalu siap untuk menghibur kalian, akan menghibur dan membawa kalian untuk ke suasana yang lebih baik. Mari kita berzikir jalan, bertadabur alam. Zikir itu ingat itu eling itu sadar. Zikir jalan terus. Gini teman-teman, kita nanti akan mendatangi tuh, ada goa di pegunungan itu, di ujung pucuk gunung itu, yang menyimpan cerita yang samar-samar. Akan tetapi goa itu sekarang sudah terbengkalai. Tetapi di balik semua itu pasti ada yang akan disampaikan, nilai positifnya. Tonton sampai selesai dan hayati, hadirkan utuh kesadaran kita, pasti akan tahu. Karena apa? Kalau sudah tahu, kehidupanmu akan berkembang pesat. Yuk sana yuk. Yuk sana. jangan kemana-mana, ikuti saja TTS. Sana yang ya. Iya sana yuk. Ayo kita semangat. Kita bawa tongkat dulu. Saatnya tiba untuk perjalanan dikir jalan terus. Jangan pernah berhenti. Kalau berhenti atau jeda, nanti kita bisa lupa diri atau mabok ya. Seperti biasa juga kita untuk bertelusur ke dalam goa. Mari kita diawali dengan setel rasa bahagia, dengan menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi. Menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi bagaimana caranya? Yuk kita setel rasa senang, setel rasa bahagia, setel rasa ayam tentrem, setel bersyukur. Bersyukur tidak harus dengan mendapatkan sesuatu dulu, tapi belum mendapatkan sesuatu pun kita mengiyakan bahwa saat ini saya bahagia.
bersyukur, berlimpah, berkecukupan, dan lain sebagainya. Lanjut ke perjalanan selanjutnya untuk selalu bahagia, selalu dan selalu bahagia. Jadi delete, hapus gemerungsungnya, hapus total ya. Jadi di sini ada suasana alam yang luas. Ada pegunungan hijau, ada persawahan, ada tumbuh-tumbuhan, ada angin sejuk, ada langit yang luas. Itulah bahasa alam. Alam maksudnya dengan berbicara melalui penciptaannya ini. Kita membahas dengan ketenangan batin. Kalau tidak tenang, tidak selaras, tidak akan pernah bisa mudeng. Ya, yuk longgarkan hati kita, legowo, legowo, lapang dada. Nah, kita lihat di sana nanti itu goanya kalau nggak salah sebelah sana itu di jurang sana. Apakah kira-kira mampu ke sana? Semangat. Semangat dong ya. Harus mengiyakan, pasti mampu. Jangan mengeluh dulu, jangan dirisulo dulu. Pasti bisa. Pasti bisa. Nah itu. Yakin. Kita harus bisa memprogram diri sendiri, memprogram yang baik itu. Jangan selalu ya memprogram jelek-jelek. Oke, lanjut. Yuk. Nanti sudah berpikiran nanti kalau jatuh gimana? Nanti kalau bangkrut gimana? Nah, kapan majunya kalau seperti itu ya? Yuk. Ya iya, berfokuslah yang baik-baik. Optimis solusinya bagaimana gitu. Jangan nanti kalau bangkrut gimana? Aduh. Nanti kalau nggak laku gimana? Nah, dulu nih ada 2 jalur masalahnya nih. Nanti kalau nggak ada yang beli gimana? Ya itulah orang-orang yang tidak pernah maju seperti itu pemikirannya. Harus Nanti kalau nggak balik modal gimana? ya makanya itu harus kita berpositif thinking terus gitu ya. Terus tenang. Ini aduh. Nah, iya, solusinya itu kita harus cari solusinya. Jangan apa ini? Waduh, jurang, Pak. Hati-hati. Ah. Jalurnya lewat sana tuh ya, muter sini ke situ tuh. Mau ini jurang masalahnya. Jalur kehidupan dong. Ya. Jauh nih ke sini nih. Tuh. Ke sini jalurnya nih. Nih. Ini agak lumayan curam nih. Tuh kan. Wih. Wow. Katanya belah sini sih. Tapi ini udah tertutup rimbun-rimbun kayak gini nih. Tadi dulu. Apakah iya ini bukan? Kita cek dulu ya. Aduh, ini banyak rumput-rumput kayak gini lagi. Ya bener nih. Ini bener nih. Catat dulu. Cuma udah kayak gini nih. Apa namanya ini rungkut sekali. Rungkut banget nih. Ininya pada ambrol lagi. Ini bunga-bunga ini. Bismillahirrahmanirrahim ini nih. Tuh. Kita salam dulu ya. Sebentar nih, ini harus dibersihkan dulu nih ya. Ngali lah. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, masuk aja nih. Aduh, alhamdulillah. Di sini, ini luas di sininya nih. Wah, alhamdulillah. Aduh nih, sampai kotor kayak gini. Aduh, nggak apa-apa lah. Yuk, tapi di sini luas nih. Assalamualaikum. Punten.
Kula nuwun. Aduh, di sini berbeda suasananya. Alhamdulillah. Kita akan mengalami apa kira-kira di sini? Baik, yuk kita selaraskan dulu, lenturkan dulu batinnya, perasaannya, pikirannya. Apapun yang kita alami tentu ada nilai positifnya. Mudah-mudahan nanti betul-betul mengalami yang baik. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Kula nuwun. Sini. Wah, ternyata meskipun udah gitu di dalamnya bersih juga ini ya. Ya, iya. Assalamualaikum. Nih, ini seperti undak-undakan ini nih, maksudnya apa? Dibikin dulunya ini nih. Pakai cangkul mungkin dulu, berarti dulunya ramai di sini berarti nih. Assalamualaikum. Punten. Hah? Ini apa ini? Kayak kepala orang. Maya. Sebentar dulu. Maya tuh orang dia. Punten. Pak. Ah, buka. Sini lah. Sini. Sini dulu. Sini dulu. Assalamualaikum. Ini loh. Bebatuannya kayak yang mirip orang tertanam nih. Ini kan. Apakah mungkin dia pertapa di sini? Punten. Assalamualaikum. Coba di visual mungkin kelihatan nggak di sini di mata kalian, mirip orang nggak? Ini mungkin sudah nggak berbentuk ini ya. Nih, tuh kepalanya di sana tuh cuma udah tertimbun seperti ini. Udah lama banget ini maksudnya. Ya, ini juga lagi nih. Nih. Hah? Astagfirullahaladzim. Ini masih kayak masih baru. Ambil dulu. Coba lihat ini masih napas nggak nih? Assalamualaikum. Punten, Mbah. Mbah. Saya melihat sih kayak bergerak-gerak ya nih, maksudnya perutnya tuh kayak bergerak-gerak. Berarti dia masih hidup. Sebentar dulu. Saya cek dulu. Mbah. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Kira-kira bisa ajak komunikasi nggak nih? Gimana nih ya? Diam aja, Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Punten, Mbah. Astagfirullah. Mbah. Astagfirullahaladzim. Jangan. Bukan orang. Lari. Duduk. Lari. Aneh. Nih. Ini Yono mau butuh gak nih? Berbutuh dulu. Butuh dulu di sini. Tadi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh nih bersih airnya nih. Ya iya. Assalamualaikum. Shh. Ada orang lagi. Mbah. Mbah. Punten. Orang gila kan ya? Ini orang bukan. Oh dia gede ini ya. Mbah. Tar dulu. Kita pastikan ini orang biasa ya. Tapi dia nggak dengar kita kayaknya deh. Punten. Assalamualaikum. Mbah, maaf. Mbak lagi ngapain di sini? Ini orang biasa kan, Mbah? Kayak nggak dengar suara kita sih deh, maksudnya. Mbah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Wah,
Angker Kang. Horor Kang. Gak apa-apa. Kita jangan reaktif, tenang dulu. Pasti ada sesuatu yang disampaikan di balik semua ini. Yuk. Punten. Mbak. Aduh. Ruangannya masih jauh lagi nih. Gini. Memang sih dari cerita-ceritanya, maksudnya di sini tuh banyak sekali dulu ya pertapa-pertapa di sini ya. Tapi kan saya tadi nggak yakin dengan orang tadi. Ya iya. Assalamualaikum. Angker banget ini ya. Sumpah, banyak kan nunggunya Kang. Ntar dulu. Punten. Kayak ada suara yang lagi ngobrol apa ya Kang? Ini orang bukan. Nih. Iya Kang. Nih. Di balik ini kayak manusia nih. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Kamu dengar gak? Tuh. Dia merespon. Tapi dia kayak terkurung gitu maksudnya di sini nih. Kayak terkurung di balik tembok ini. Kita cari ini dulu supaya kita betul-betul bisa hadir dia atau bagaimana. Nah dulu. Mbah. Assalamualaikum. Hah? Itu. Ini lagi. Tuh. Punten. Itu orang bukan. Ini. Kamu lihat. Itu. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Di kamera ketangkap gak sih? Wah, saya nggak ada apa-apa nih ya. Ini. Waduh, Kang. Ini depan saya putih-putih ini. Astagfirullahaladzim. Iya. Tuh, kan. Punten. Assalamualaikum. Mbah. Kira-kira beliau bisa diajak komunikasi sama kita nggak nih? Mbah. Dia diam baik. Atau dia tidak ngerti bahasa kita. Gini aja deh. Kita abaikan dulu yang tidak satu frekuensi, ya, tidak sedimensi dengan kita. Mungkin juga, atau kita harus bisa menyelaraskannya. Baik, kita harus bisa menyelaraskan ini supaya kita bisa terhubung dengan beliau ini. Mbah, perkenalkan, saya Tarto, Mbah. Mbah, salaman, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Kami mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu penjenengan. Ini kesetrum ini. Hah? Hah? Kayak kesetrum tadi loh. Aduh, apa ini gitu? Mbah? Tentu aja nih ya. Ya penuh aja Kang. Bukan ini tapi kayak manusia tapi ini. Ini di kaki saya ada orang. Ini. Tadi yang nyolak saya. Jangan. Aneh loh, tadi kayak dia nyolak saya. Astagfirullahaladzim. Yang tua ini ya. Astagfirullah, bayi. Bah. Punten, maaf, Mbah. Tenang, Mbah. Astagfirullahaladzim. Bah. Assalamualaikum. Punten. Maaf bila kami mengganggu panjenengan. Maaf. Seperti dia mau menyampaikan sesuatu dari kita. Sebentar dulu. Mbah. Pengen menyampaikan apa, Mbah? Maaf. Apakah saya mengganggu panjenengan tadi? Dia menggunakan bahasanya kayak gini. Wow, gitu. Maaf, tenang, Mbah. Tenang dulu. Mohon jangan marah.
Iya, saya di sini hanya lagi jalan-jalan aja, Mbah. Tadi saya sudah izin, maksudnya kami mohon maaf bila mengganggu panjenengan. Dia nggak ngerti juga bahasa apa kita ngomongnya, nggak mudeng dianya, nggak nyambung. Mbah, Mbah, apakah mungkin dia tinggal di dalam tanah itu? Di sini? Maksud begitu ya? Iya, tapi aneh loh. Sebentar dulu. Kita jangan terbawa itulah, tenang dulu yuk. Punten. Assalamualaikum. Mbah. Mbah. Kita cari titik toolnya. Titik di mana dia tinggal. Mbah. Assalamualaikum. Hah? Di belakang siapa ya, Nok? Cek ya, Nok. Di belakang. Kayak ada orang nangis loh. Iya. Tuh. Nih. Kamu dengar gak? Kayak tuyul ya. Kayak bocah nangis gitu. Mbak, siapa itu? Di mana ini suaranya? Punten. Tuh. Aneh loh. Suaranya menggembang mantul-mantul dari dinding ini ke dinding sana kayak mantul-mantul tuh. Mbak? Hah? Di mana ini? Mbak? Tuh. Kayak pindah-pindah. Sekarang hati-hati, takut nanti pancingan. Ya makanya itu. Itu bukan. Tuh. Nih. Suaranya kayak di sini. Apakah ini gitu? Mbak? Tuyul maksud apa ini, Dek? Apa ini? Mbak? Siapa ini? Punten. Kayak di balik ini nih. Di putih-putih ini. Assalamualaikum. Mbak, ini siapa? Suaranya di sini tapi dia jelas banget ya. Nih. Tuh. Itu. Itu terbang ke sana. Astagfirullahaladzim, kamu. Mau Itu terbang. di belakangmu itu. Itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Entar dulu. Astagfirullah. Aduh. Mbah. Punten. Assalamualaikum. Maaf, Mbah. Hah? Ini. Mana? Ini orang di bawah sini. Maaf, Mbah. Ya ampun. Udah lumpur ini ya. Ini masih hidup kan? Masih hidup nih. Bergerak-gerak ininya nih. Mbah. Kami mohon maaf, Mbah. Ini siapa? Kok sampai kayak gini, Mbah? Belum sinkron. Mari kita selaraskan satu dimensi supaya kita bisa terhubung dengan mereka ini. Dan maksudnya apa kita diperlihatkan seperti ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah, nyambung. Perkenalkan, Mbak, nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap, Mbak. Iya. Kalau Mbak sendiri siapa namanya? Iya. Nggih. Mbah Urip. Mbah Urip. Urip apa Surip? Urip. Baik. Alhamdulillah saya bisa terhubung dengan panjenengan, Mbah. Dan ini siapa, Mbah? Kok sampai seperti ini, Mbah? Iya. Iya. Oh, ini lagi di
didik sama panjenengan. Lagi di sekolahin. Baik, Mbah. Kalau boleh tahu ini orang mana, Mbah, ini, Mbah? Sawangan. Orang Sawangan. Sawangan di mana ya? Entar dulu. Di Sawangan di kabupaten apa, Mbah? Oh, baik, baik. Apakah yang saya lihat ini ada maksudnya Mbah juga memberikan arti lebih dalam daripada semua ini, Mbah? Nggih, nggih, baik. Nggih. Oh. Berarti orang ini tujuannya untuk mencari pesugihan gampangnya ya gitu ya. Mencari kekayaan, hidupnya susah terus. Nggih. Tapi heeh. Nggih. Sedang menebus dosa. Karena dulu ini ya, dulunya ini dia tidak mau merawat orang tuanya. Sehingga ekonominya pun susah. Kata beliau tadi, padahal surga di telapak kaki ibu. Ya, telapak kaki orang tua maksudnya. Tetapi karena dia selalu kehidupannya itu mengeluh, tidak mau mengurus orang tuanya, sehingga kehidupannya susah. Dan akhirnya sampailah kepada gua ini untuk mencari pesugihan. Gitu, Mbah. Tetapi belum juga terkabul. Belum juga dijabah pesugihan itu. Karena dulu tidak mau merawat orang tuanya. Gitu. Tapi orang tuanya masih hidup gak nih, Mbah? Sekarang? Masih? Iya. Apakah dia tidak bisa maksudnya untuk minta maaf pada orang tuanya, Mbah? Belum pudeng. Belum paham. Iya. Nggih. Kata beliau memberikan pitutur kepada orang ini untuk bisa menyelaraskan diri dengan alam semesta, ya. Dan dia mengekspresikannya dengan seperti ini, selaras dengan tanah bumi ini. Padahal bukan seperti ini yang dimaksud. Jadi menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi, kata Mbah. Jadi kita harus pertama memaafkan diri sendiri, yang kedua itu bisa ngasuh orang tua, gitu, Mbah. Nggih. Iya. Ya tapi juga kasihan juga Mbah kayak gini, Mbah. Oh, baik-baik. Nggih, nggih. Jadi yang kita alami ini teman-teman ya, sengaja Mbah ini sedang mendidiknya, membentuknya, apapun yang dia biarin. Nanti ada saatnya untuk paham, mudeng gitu maksudnya. Jadi setelah ini untuk bisa bersujud kepada leluhurnya, kepada orang tuanya, sehingga kemudahan-kemudahan hidup akan didapat. Ini ilmu penting bahwa kita harus bisa mengasuh, merawat orang tua kita dengan ikhlas, maka kehidupan kita pun pasti mudah. Kehidupan kita ekonominya mudah, segalanya mudah, selalu mendapatkan peluang-peluang usaha, peluang-peluang rezeki dari mana saja ketika kita bisa ikhlas untuk merawat orang tuanya tanpa alasan, ya, tanpa alasan apapun. Tapi selama ini ada orang-orang nggak mudeng sehingga banyak alasan inilah, alasan itu. Nah, itu berarti kurang ikhlas. Seperti gambaran orang ini nih. Iya, Mbah. Kira-kira mau berapa lama lagi, Mbah, sampai ini selesai, Mbah? Iya. Tidak lama lagi. Baik, baik, Mbah. Berarti dalam keadaan ini tidak sadar ini ya, Mbah ya? Tidak sadar. Nggih, nggih, Mbah. Siap, siap, siap. Nggih. Ini memberikan pengeling-eling buat kita, Mbah, memberikan pitutur. Karena yang kita alami ini juga pelajaran buat kita. Yang kita temui semua adalah guru, termasuk ini. Mari kita semua teman-teman
Kalau ingin kehidupannya lebih baik, ekonominya mudah, kita harus ikhlas merawat orang tua kita tanpa alasan ya. Namanya orang tua ya macam-macam, kita harus sabar. Sabar menghadapi, mengalami ya. Karena orang tua semakin pikun dan semakin banyak ini, kita jangan banyak alasan. Ikhlas saja. Pasti nanti akan terbuka peluang-peluang usaha, peluang-peluang bisnis kita pasti akan menjadi mengalami surga, mengalami kebaikan hidup. Terima kasih sekali Mbah atas wejangan ini. Insya Allah akan kami aplikasikan kepada kehidupan ini dan teman-teman juga akan ikhlas merawat orang tua kita selagi masih hidup ya teman-teman ya. Nggih. Nggih. Siap. Betul-betul nggih nggih. Nggih, baiklah. Oh gini ya. Beliau memberikan pitutur kepada kita betul-betul harus diaplikasikan, harus dipraktekkan dalam kehidupan ini ya. Tenang saja, pasti ya, karena Allah itu pasti. Surga di telapak kaki ibu, kita ikhlas untuk merawat orang tua, baik ayah ataupun ibu maksudnya, tapi orang tua kita jangan banyak alasan, pasti kehidupannya akan lebih baik itu maksudnya. Mbah, insya Allah Mbah, ini wejangan panjenengan akan saya, Mbah, 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 masuk air ini ya. mungkin kita terlalu lama. Nggak tahu lah, mungkin memang harus kita alami seperti ini ya. Karena yang kita alami adalah guru. Ini arahan baik ya. Meskipun apapun ini, kita harus bisa ikhlas totalitas merawat orang tua tanpa alasan, tanpa konflik batin. Kehidupan kita pasti akan lebih baik. Yuk ikhlas saja. Oke bareng Mbah. Yakin berani orang ini ya? Orang cuma disembunyi. Orang kok sembunyi ini ya? Gak mau kan lama-lama ganggu kita. Kan ini lagi di sekolahin dia. Oh, lagi sekolahin tadi. Lagi digembleng. Iya. Lagi gembleng ini. Iya supaya mudeng. Iya. Tuh Yon, biar mudeng Yon. Sekarang anak-anaknya tidak mudeng ini ya. Ya iya. Jangan banget lagi ya. Yuk. Bagaimana? Capek? Sangat luar biasa keren. Ya itulah tadi ceritanya ya. Memang meskipun samar-samar, tapi ilmunya luar biasa ya. Ini yuk, mari kita merangkum dari semua apa yang kita alami tadi. Mengandung pesan cinta dari Tuhan melalui penjabaran tadi ya. Jadi intinya seperti inilah, biar simpel ya. Ketika kita ikhlas merawat orang tua kita, baik itu sehat ataupun sakit, sudah pasti balasannya kita akan diberikan kebahagiaan hidup, akan diberikan surga. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semua, ayo kita ikhlas untuk merawat orang tua kita. Pasti kehidupan kita akan lebih baik, kita akan selalu ditemukan peluang-peluang, baik peluang rezeki, peluang usaha, peluang rekan bisnis, peluang pasangan hidup, dan seluruh peluang-peluang akan dibukakan. Pintu-pintu surga akan terbuka dengan sendirinya. Oke? Paham gak nih? Oh, pasti paham. Super paham. Oke? Terima kasih sudah menonton, sudah menyimak sampai selesai. Saya yakin kalian pasti akan mengalami surga dunia akhirat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur. Salam makmur. Cibar cibur. Let's go. Jangan kemana-mana. Ikuti video selanjutnya. Turun lagi nih ya. Iya. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Pak Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.